Salam bagi kita semua, salam kasih dalam Yesus Kristus. Di sini nama saya Rusman Effendi Tarigan. Saya kuliah di Studi Sabda. Sekarang duduk di tingkat 3 semester 6. Di sini saya akan membacakan khotbah untuk bahan UAS saya yang dibawakan oleh dosen saya bernama Pak Ramli Harahap. Di mana di sini saya akan membawakan khotbah dengan perikop ayat nats dari Roma 8 pasal 8 ayat 1 sampai 8. Dan judul khotbah di sini adalah hidup oleh roh. Demikianlah di sini nadanya akan saya bacakan. Yang pertama adalah di pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntunan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, itu saja artinya. Jadi yang kita dapat kita pahami bahwa adalah dari khotbah berikut di mana di ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Nah, kalau kita hidup dalam Kristus, pasti hidup kita akan kekal, di mana Tuhan selalu menyertai kita. Kita selalu diberikan hikmat dalam kehidupan kita, dalam bertindak, berbicara dalam kehidupan dengan yang lainnya, ataupun dengan teman kita dalam lingkungan kita. Dan ayat 2, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, apabila kita hidup dengan roh yang Tuhan berikan ataupun kita terima dari Tuhan, nah kita kan jauh dari hidup maut kita. Kita akan hidup dengan Tuhan Yesus Kristus, kita akan dekat dengan Dia, sehingga kehidupan kita penuh dengan ucapan syukur. Tidak ada yang namanya kita berbuat salah ataupun kesalahan kepada orang lain, tetapi kita selalu membuat kebaikan kepada semua orang. Dan ayat ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging dan telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, di sini Allah mengutus anaknya sendiri untuk menembus manusia yang berdosa seperti kita, bahwa Allah ingin melihat bahwa siapa yang percaya kepada anaknya dia akan selamat dari dosa ataupun dari maut. Nah, sebab itu kita harus percaya kepada anaknya yang tunggal atau Yesus Kristus. Kenapa? Karena dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mendapatkan keselamatan. Kita mendapatkan karunia dari Allah. Nah, ayat kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka hidup, saya ulangi, ayat keempat, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah, di sini kan sudah jelas dikatakan bahwa supaya tuntunan hukum Taurat yang di dalam kita tidak hidup digenapi, yang tidak hidup menurut daging. Nah, kita itu hidup menurut roh.
kita melakukan semua hal dalam kehidupan kita itu menurut roh atau karunia yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai manusia yang percaya kepada anaknya ke dia. Nah, ayat kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup di dalam menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, di sini kita sudah jelas dikatakan bahwa manusia yang hidup menurut daging pasti memikirkan hal menurut dari daging. Seperti contoh, banyak yang melakukan kelakuan ataupun tindakan yang tidak disukai Tuhan, seperti minuman alkohol, terus berzina dengan perempuan yang tidak sah istrinya. Nah, melakukan hal yang baik di luar nalar manusia seperti mencuri dan apa semacam segalanya. Nah, kalau kita hidup sesuai dengan roh Tuhan ataupun anugerah Tuhan, kita tidak akan melakukan itu. Kita akan hidup sesuai dengan perintah Tuhan, di mana kita selalu berbuat baik kepada setiap manusia. Kita tahu apa yang Tuhan larang, tapi kita tidak melakukan itu sama sekali. Nah, ayat ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, di sini sudah jelas dikatakan bahwa hidup yang keinginan daging adalah maut ataupun kematian yang kita dapatkan. Tapi kalau kita hidup sesuai dengan roh Tuhan ataupun roh yang diberikan Tuhan kepada kita akan hidup kekal selama-lamanya dan kita akan mendapatkan tempat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, ayat ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah, di sini sudah jelas dikatakan bahwa sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Perseteruan terhadap Allah. Nah, tetapi bagi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, itu dia, kita karena tidak memiliki, kita takluk kepada firman Tuhan atau hukum Allah. Jadi kita itu mendapatkan hidup yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Dan